especially with COVID. It all go out. Oh, what a shot that is! From distance! It dipped on Carol Fleming! And all the criticisms out there down the middle of the goal, can't Carroll save that one. But it's the pace of and it's the technique of that strike. You just have a look at how he hits it. It's fun. A late challenge comes in, he doesn't take his focus or eyes off the ball. Pratama. Still Pratama. He's ridden the challenge. Pratama. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, they can! Jadi anak emas STY, Pratama Arhan disorot usai lawan Brunei. Pratama. Still Pratama. He's ridden the challenge. Pratama. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, they can! Nama Pratama Arhan kembali menjadi sorotan setelah timnas Indonesia memastikan tiket lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil mengunci tiket ke putaran kedua setelah mengalahkan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sinteyong sukses menang 6-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Hasil ini membuat timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Pada leg pertama sebelumnya, tim rival berjulukan Tabuan tersebut juga menelan kekalahan 0-6 dari skuad Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua ini masih menyisakan cerita. Hal ini karena keputusan Sinteyong yang memang melakukan rotasi pada leg kedua. Sejak awal, Sinteyong sebetulnya memang telah menegaskan bahwa dia bakal melakukan rotasi. Saat daftar pemain yang diturunkan oleh Sinteyong diumumkan, tak sedikit yang dibuat terkejut. Nama Shane Patinama hingga nomor 12, yang mana merupakan nomor yang identik dengan Pratama Arhan, sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter. Shane Patinama yang tampil sebagai starter dikaitkan oleh netizen dengan situasi Pratama Arhan yang duduk di bangku cadangan. Sorotan diberikan karena pemain naturalisasi tersebut dianggap menggantikan posisi Pratama Arhan di posisi bek kiri. Pada laga yang berlangsung di markas Brunei Darussalam, Pratama Arhan memang baru masuk menggantikan Shane Patinama pada menit ke-73. Meski tak bermain lama, ternyata Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang paling dipercaya oleh Sinteyong. Pemain yang saat ini berkarir di klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy tersebut menjadi figur yang paling dipercaya oleh Sinteyong. Perjalanan Pratama Arhan bisa melejit hingga seperti saat ini memang tak lepas dari tangan dingin Sinteyong. Dia bahkan menjalani debutnya di timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sinteyong. Dari catatan transfermarket.com, Pratama Arhan melakukan debutnya di timnas Indonesia senior pada 29 Mei 2021 di bawah pimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam catatannya, ternyata Pratama Arhan memang menjadi salah satu pemain yang paling sering tampil untuk timnas Indonesia. Selama di bawah kepemimpinan Sinteyong, Pratama Arhan hingga saat ini telah bermain sebanyak 33 kali bersama timnas Indonesia. Dari 33 caps tersebut, mantan pemain PSIS Semarang itu telah mencetak 3 gol. Catatan ini hanya untuk timnas Indonesia senior dan berbeda dengan timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah bermain sebanyak 4 kali. Begitu juga saat memperkuat timnas U22 Indonesia. Pratama Arhan mencatatkan namanya bermain sebanyak 4 kali dan tidak ada gol di timnas U22 Indonesia. Pemain asal Blora itu memang menjadi salah satu pemain andalan Sinteyong. Bagaimana tidak, Pratama Arhan bersama Asnawi Mangkualam ternyata menjadi pemain yang paling banyak tampil bersama timnas Indonesia. Melihat catatan ini,
Pratama Arhan dipastikan menjadi salah satu pemain andalan Sinteyong. Pemain kelahiran Blora 21 Desember 2001 bahkan hanya absen dalam agenda timnas kelompok usia. Namun, catatan sang bek kiri itu berbanding terbalik dengan penampilannya di klub. Arhan memiliki catatan kurang bagus bersama Tokyo Verdy. Rekornya tampil di timnas Indonesia lebih banyak dibandingkan bersama klub. Pemain yang didatangkan Tokyo Verdy sejak 1 Maret 2022 tersebut ternyata tak mendapatkan banyak waktu bermain di klub. Setelah 2 musim bersama Tokyo Verdy, penampilan Pratama Arhan bisa dihitung dengan jari. Pada musim 2022, saat pertama kali datang, Arhan hanya tampil bersama Tokyo Verdy sekali, dan dalam penampilan itu dia bermain selama 46 menit. Kemudian pada musim 2023, Arhan juga dipastikan baru tampil sekali bersama Tokyo Verdy di kompetisi resmi. Tetapi pada ajang Piala Kaisar, Arhan sudah tampil sebanyak 2 kali. Catatan itu tetap kalah dari jumlah penampilannya bersama timnas Indonesia. Pratama Arhan memang masih lebih banyak tampil bersama timnas Indonesia alih-alih dengan klubnya. Saat bermain di klub Liga 1, yakni memperkuat PSIS Semarang, Arhan juga hanya tercatat tampil sebanyak 9 kali. Untuk itu, dipastikan Arhan memang lebih banyak membela tim yang ditukangi Sinteyong daripada bersama klub. Ini merupakan salah satu fakta menarik karena dia cukup gacor di timnas Indonesia walaupun tetap ada beberapa kekurangan. Namun, Arhan dibuat mengalami kesulitan mendapatkan tempat saat tampil bersama klub. Arhan berhasil mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong di setiap pertandingan. Oleh sebab itu, catatannya bersama timnas Indonesia lebih banyak dibanding dengan klub. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sukses membuktikan kelasnya pada juru taktik Brunei Darussalam. Seperti diketahui, hubungan Sinteyong dan Mario Rivera sempat memanas. Peristiwa tersebut terjadi di Piala AFF 2022 pada 26 Desember 2022. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan skuad Garuda ini, Rivera sempat naik darah. Pasalnya dia mengaku bahwa timnya dirugikan di pertandingan tersebut. Mario Rivera menuduh bahwa Sinteyong terlibat komunikasi mencurigakan dengan wasit. Pasalnya, mereka sama-sama berasal dari Korea Selatan. Pertandingan tersebut dipimpin oleh Kim Hyo-gon. Pada menit ke-5, Anda bisa melihat wasit garis tersenyum kepada pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea. Dia bahkan menuduh Sinteyong dan wasit Kim makan bersama setelah pertandingan. Mungkin karena sama-sama orang Korea jadi mereka bisa saling berbicara, tidak tersenyum. Mungkin nanti mereka akan bertemu di restoran Korea dan dijamu oleh pelatih, demikian tegasnya. Kembali bertemu di lapangan, Sinteyong sukses membuktikan kualitas skuad Garuda. Balas dendam ini bahkan terbilang tuntas dengan 2 kemenangan yang sukses mereka catatkan. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0 pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat bertandang ke markas Brunei Darussalam, kemenangan kembali mereka ciptakan. Di leg kedua, skuad Garuda kembali meraih kemenangan dengan skor 6-0. Hasil ini membuat mereka akhirnya memastikan 1 tempat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan lolos ke grup F. Tidak dapat dipungkiri, kesuksesan timnas Indonesia melaju ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melalui kontribusi Arhan. Dengan pengalamannya di Tokyo Verdy, tentu membuat ia menjadi salah satu punggawa timnas yang menjanjikan. Bisa dibilang, Pratama Arhan tidak berhasil menampilkan performa terbaiknya di level klub. Terbukti, ia hanya bermain untuk Tokyo Verdy dalam hitungan jari.